Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hak anak atas perlindungan. Hak anak adalah hak minimum dan kebebasan yang harus diberikan kepada semua orang di bawah usia 18 tahun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat, asal, kekayaan, status kelahiran, atau kemampuan dan berlaku untuk semua orang dimanapun. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak pada Pasal 4 Ayat 1 dan pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Ada 10 hak-hak pada anak. Yang pertama itu hak untuk tidak diskriminasi. Hak ini menjamin bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara. Yang kedua itu ada hak untuk kepentingan terbaik anak, memberi dukungan kepada orang tua dengan memberikan informasi tentang praktik terbaik dalam mendidik anak. Yang ketiga itu ada hak untuk hidup. Hak ini mengakui hak setiap anak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan terhadap resiko yang dapat membahayakan hidupnya. Yang keempat itu ada hak untuk memiliki identitas. Anak-anak memiliki hak untuk mempertahankan identitas mereka termasuk nama, alamat, dan lain-lain. Yang kelima itu ada hak untuk didengarkan. Hak ini memberikan anak-anak kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka dalam keputusan yang mengaruhi mereka. Yang keenam itu ada hak untuk pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan dan potensinya. Yang ketujuh itu ada hak untuk bermain dan rekreasi. Bermain adalah hak dasar anak-anak yang mendukung mengembangkan fisik, kognitif, dan sosial mereka. Yang kedelapan itu ada hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi. Hak ini menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi seksual, dan pekerjaan anak. Saudara Super Radio, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Surabaya menyebutkan timbulnya kasus kekerasan terhadap anak salah satunya karena penggunaan media sosial atau medsos yang tidak sehat. Data DP3AP2KB mencatat sejak Januari sampai April 2023 kekerasan yang melibatkan anak di Surabaya mencapai 30-an kasus. Meski demikian, selama ini pihaknya menyatakan intens untuk mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Kepala DP3AP2KB Kota Surabaya, Ida Widayati, menyebut upaya pencegahan kasus terhadap anak diantaranya adalah dengan cara sosialisasi dinamika remaja dalam penggunaan medsos yang sehat ke sekolah hingga pondok pesantren. Tak hanya itu, juga dilakukan sosialisasi yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga di sejumlah balai RW Kota Surabaya. Baik teman-teman, ini ada beberapa contoh kasus kekerasan pada anak dan pelecehan pada anak yang harus kita hindari. Yang kesembilan itu ada hak untuk kesehatan dan pelayanan kesehatan. Anak-anak berhak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Yang kesepuluh itu ada hak untuk jaminan sosial. Hak ini menjamin bahwa anak-anak dan keluarganya memiliki akses terhadap jaminan sosial termasuk bantuan finansial, perlindungan ekonomi, dan dukungan sosial. Ayo sama-sama kita menyanyikan lagu 10 hak pada anak. 1, 2, 3. 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan, hak kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Selanjutnya yaitu kewajiban dan tanggung jawab orang tua atas anak. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya juga diatur dalam Pasal 45 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1974.
di mana pada pasal tersebut yang berbunyi yaitu 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Yang kedua, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku tersebut meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu terputus. Sehingga jika ditinjau dari Undang-Undang 1974, maka batasan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yaitu sampai anak sudah kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, bentuk pelanggaran hak pada anak. Yang pertama itu ada publikasi identitas anak. Yang kedua, kekerasan pada anak. Yang ketiga, perdagangan anak. Yang keempat, pekerja anak. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang hak anak atas perlindungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan teman-teman.